wabarakatuh. Halo, kami dari Kelompok 8 Pengujian C kuadrat. Statistika penelitian. saya Dea. Saya Reni. Saya Ratih. Saya Gilang. Kami dari kelas 7C PGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dea Nuraini Fauziah akan menjelaskan mengenai pengujian C kuadrat. C kuadrat banyak digunakan dalam berbagai analisis, antara lain pengujian normalitas suatu data, pengujian kesetimbangan atau keseragaman suatu data, pengujian model logistik, pengujian ketergantungan, dan sebagainya. Skala data yang diperlukan dalam pengujian C kuadrat adalah nominal dan umumnya dalam bentuk frekuensi. Oleh karena itu, untuk data berskala ordinal, interval, dan rasio tidak dapat langsung dianalisis oleh C kuadrat, melainkan harus dibuat kategori terlebih dahulu baru dihitung frekuensi setiap kategori. Berikut ini akan disajikan penggunaan pengujian C kuadrat dengan variabel tunggal atau variabel 1. A. Pengujian satu variabel. Penggunaan pengujian C kuadrat pada variabel tunggal, prosedur yang dibandingkan adalah frekuensi yang muncul atau frekuensi observasi yang dilambangkan OI dengan frekuensi harapan atau frekuensi ekspektasi yang dilambangkan dengan EI. Nah, adapun rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI per EI, di mana X kuadrat adalah C kuadrat, OI adalah frekuensi observasi, EI adalah frekuensi harapan atau teori, DK atau derajat kebebasan adalah K-1. Kriteria pengujian adalah tolak H0. Jika X kuadrat lebih dari X kuadrat, 1 min alfa, K-1, dan lainnya H0 diterima. Dengan alfa yaitu taraf nyata pengujian. Di sini ada contoh yaitu peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan frekuensi mengenai pendapat guru terhadap ujian nasional atau UN dalam menentukan kelulusan siswa di SD. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh sebagai berikut. Ada 3 pendapat yaitu tabel pendapat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Dengan setuju frekuensinya adalah 18, ragu-ragu frekuensinya 20, tidak setuju frekuensinya 46 dengan jumlah keseluruhan yaitu 84. Hipotesis penelitiannya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan pendapat antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan terhadap UN dalam menentukan lulusan siswa di SD. H1 terdapat perbedaan pendapat antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan mengenai UN dalam menentukan lulusan siswa di SD. Hipotesis statistiknya yaitu hipotesis 0 berbanding dengan mu1 sama dengan mu2. Hipotesis 1 berbanding dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, di sini ada jawaban dari soal yang tadi telah terlihat oleh kita, ada tabel. Di sini ada tabel pendapat OI, EI, OI dikurang EI, OI dikurang EI dikuadratkan, lalu di sini ada OI dikurang EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Di situ tidak tertulis ya, maaf. Nah, tadi frekuensi observasinya itu yang setuju ada 18, ragu-ragu ada 20, tidak setuju ada 46 dengan jumlah keseluruhan yaitu 84. EI ini rumusnya yaitu OI dibagi dengan K, yaitu 84 dibagi dengan 3 sama dengan 28. Untuk OI dikurang EI yaitu 18 dikurangi 28 adalah min 10, 20 dikurangi 28 adalah min 8, 46 dikurangi 28 adalah 18. Untuk OI dikurang EI kuadrat yaitu min 10 kuadrat adalah 100, min 8 kuadrat adalah 64, 18 kuadrat adalah 324. Untuk OI kurang EI dikuadratkan per EI adalah 3,571 untuk setuju, 2,285 adalah untuk ragu-ragu, 11,571 untuk tidak setuju dengan jumlah keseluruhan yaitu 17
Telah kita lihat yaitu C kuadrat hitungnya yaitu ada 17,427. Untuk C kuadrat tabel sendiri ini kita lihat yaitu tadi rumusnya 1 dikurangin alfa lalu K-1. Untuk 1 dikurangin alfa yaitu 0,952. Mohon maaf ada kesalahan penulisan, jadi C kuadrat tabel yaitu 1 min alfa lalu K-1. 1 min di sini dengan alfa-nya itu adalah 0,05, berarti 1 min 0,05 adalah 0,95. Untuk K-1 yaitu 3 dikurangin 1 adalah 2, jadi C kuadrat tabelnya adalah 0,95,2. Nah, kita lihat kenapa hasilnya C kuadrat tabel itu 5,99 ada di sini. Kita lihat tabel fungsi distribusi pada distribusi probabilitas C kuadrat. Di sini kita lihat ada C kuadratnya yaitu 0,95 kemudian dengan DK-nya itu adalah 2. Dapat diambil yaitu 5,991. Nah, kita jadi dapat diperoleh yaitu C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Maka terdapat perbedaan pendapat guru mengenai pelaksanaan UN dalam menentukan lulusan siswa antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Maulana Gunawan akan mempresentasikan mengenai pengujian kontingenal baris B. Ini tipe ya teman-teman, dikali kolom atau K lebih dari 2. Analisis atau hubungan dua faktor digunakan daftar kontingensi baris atau B. Ini tipe lagi ya teman-teman, dikali kolom atau K yang lebih dari 2 baris dan kolom dengan menggunakan rumus C kuadrat, yaitu C kuadrat sama dengan jumlah dari baris dan jumlah dari kolomnya dari OIJ yaitu frekuensi observasi dikurangi EIJ yaitu frekuensi dari ekspektasi atau harapan kuadrat dibagi EIJ frekuensi ekspektasi. Artinya arti dari OIJ ini yaitu frekuensi hasil observasi tiap faktor. EIJ yaitu frekuensi harapan atau frekuensi teoretis yang merupakan hasil perkalian yang dinyatakan dengan rumus. Nah, ini frekuensi harapannya, rumus frekuensi harapannya teman-teman ya. Ekspektasi atau EIJ sama dengan NIO dikali NOJ dibagi N. N itu jumlah dari sampel, dan NIO itu adalah jumlah baris ke I, dan NOJ ini jumlah baris ke J. Penggunaan C kuadrat dalam daftar kontingensi antara baris dikalikan dengan kolom. Perhitungan yang dipakai adalah frekuensi pada setiap sel atau kategori observasi dan harapan atau ekspektasi yang dikenal dengan frekuensi teoritis. Misalkan penelitian mengambil sampel acak berukuran N. Hasil pengukuran terhadap sampel terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor 1 dan faktor 2. Nah, faktor 1 ini tentang atas B klasifikasi sama dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya B dalam kurung, dan faktor 2 terbagi atas K klasifikasi, K kolom klasifikasi dalam kurung K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya kurung tutup. Hasil pertemuan B dikali K atau baris kali kolom dinyatakan dengan OIJ, yaitu
frekuensi observasi. Untuk memberikan gambaran yang jelas dapat dilihat dengan sebuah daftar kontingensi baris kali kolom sebagai berikut. Lihat teman-teman ya, ada tabelnya, ada faktor 1 dan faktor 2. Nah, bisa dilihat ada faktor 1 dan faktor 2 dipertemukan di tabel dan dikalikan, dan hasilnya adalah OIJ. Ada nomor-nomornya teman-teman. Bentuk pasangan hipotesis yang diuji adalah, maaf ini tipe ya teman-teman, H0 itu kedua faktor yang tidak terdapat kaitan atau hubungan, dan yang H1-nya terdapat hubungannya ya teman-teman. Pengujian menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada data frekuensi atau banyaknya data yang diharapkan secara teoritis dan tidak menggunakan data sesungguhnya atau data asli. Kriteria yang digunakan sebagai penolakan atau penerimaan hipotesis adalah tidak menerima H0 jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel, dan menerima H0 hipotesis 0 jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Ya, bisa dilihat ya teman-teman rumusnya. Taraf nyata sama atau alfa, dan derajat kebebasan distribusi C kuadratnya adalah B-1 dikali K-1 baris dan kolom. B sama K itu baris dan kolom ya teman-teman. Contoh, seorang peneliti akan melihat keterkaitan antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tuanya. Prestasi siswa terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan keadaan sosial ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu kaya, sedang, dan miskin. Untuk mengisi frekuensi kolom masing-masing dilakukan dengan memasangkan kedudukan siswa ke dalam klasifikasi prestasi dan kondisi ekonomi orang tua. Nah, peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak N atau jumlahnya 145 siswa dari seluruh siswa yang berjumlah 450. Taraf uji menggunakan alfa 0,05 dengan derajat kebebasan atau DK 3-1 dikali 3-1 dan 3-1. Nah, itu 3 itu apa teman-teman? Dari 2 yang dalam kurung itu, yaitu baris dan kolom. Nah, H0 atau hipotesis 0 nya yaitu tidak terdapat hubungan antara sains dengan matematika, dan hitunglah koefisien kontingensi. Maaf teman-teman, ada typo ya di dalam bukunya, saya lupa mengeceknya teman-teman. Jadi H0 itu tidak terdapat hubungan antara kondisi ekonomi orang tua siswa dengan prestasi siswa. Nah, hasil memasukkan pasangan frekuensi sesuai dengan masing-masing klasifikasi seperti tampak pada tabel berikut. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, ada kolom dengan judul kondisi ekonomi siswa dan baris yang merupakan prestasi siswa. Nah, prestasi siswa ini merupakan ekspektasinya, dan frekuensi observasinya semuanya adalah faktor 1, dan kondisi orang tua, ekonomi orang tuanya adalah faktor 2 ya teman-teman. Bisa lihat itu ada jumlahnya. Nah, dalam tabel-tabel tiap sel dibagi menjadi 2, yaitu bagian atas berisi frekuensi OIJ observasi, dan bagian bawah berisi data teoritis atau harapan. Harga harapan atau EIJ diperoleh dari tabel di atas, yaitu diantaranya yaitu E11 sama dengan 46 kali 44 dibagi 145 sama dengan 13,96. Kemudian E12 sama dengan 47 kali 44 dibagi 145 sama dengan 14,26. Nah, ini maksudnya yaitu ada bisa dilihat di rumus
EIJ yang sebelumnya dibahas tadi. Nah, ini cara menghitungnya bisa dilihat sendiri teman-teman dari tabel di atas. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu baru kita hitung C kuadrat hitungnya dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan jumlah baris dan kolom dari OIJ dikurangi EIJ kuadrat dibagi EIJ. Nah, dengan menggunakan data tabel di atas maka perhitungan diperoleh hasil berikut. Jumlah baris dan kolomnya OIJ tersebut dihitung ya teman-teman dari semua jumlahnya ya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi hasilnya dari angka-angka tersebut hasilnya adalah C kuadrat adalah 8,6. Yang diuji adalah yaitu hipotesis nolnya tidak terdapat hubungan antara prestasi siswa dengan kondisi sosial ekonomi siswa. Hipotesis satunya yaitu terdapat hubungan antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tua siswa. Dengan alfa yang bernilai atau sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 3 min 1 dan 3 min 1. Ya 3 itu apa teman-teman? 3 itu barisan kolom dan dikurangi 1 sama dengan 4. Diperoleh harga C kuadrat tabel atau C kuadratnya yaitu 0,95 dikali 4 sama dengan 9,49. Berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan, maka C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara prestasi dengan keadaan sosial ekonomi orang tua. Ada kalanya ingin diketahui derajat hubungan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya dihitung dengan koefisien kontingensi C, yaitu dengan rumus C sama dengan akar C kuadrat dibagi C kuadrat tambah N. Dari hasil perhitungan diperoleh C kuadrat sama dengan 8,6 dan N sama dengan 145, maka diperoleh harga C yaitu akar 8,6 dibagi 8,6 ditambah 145 sama dengan 0,02. Jadi koefisien kontingensinya yaitu yaitu 0,02. Nah, harga koefisien kontingensi C perlu dibandingkan dengan harga maksimum untuk menilai derajat hubungan antara faktor. Harga C maksimum dapat dihitung dengan rumus yaitu C max sama dengan akar M dikurangi 1 dibagi M. Nah, harga M ini maksudnya yaitu harga maksimum antara baris dan kolom. 3 ya, jadi 3 baris dan 3 kolom, jadi M-nya 3. Yaitu minimum jumlah baris dan kolom. Untuk contoh di atas jumlah baris dan kolom yaitu 3. Oleh karena itu diambil 3, maka C max adalah C max sama dengan akar 3 min 1 dikurangi 1 dibagi 3 sama dengan 0,816. Hasil perhitungan C yang semakin mendekati harga C max, maka makin besar derajat kaitannya antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Jadi membandingkan harga C yang hasilnya 0,02 dengan 0,816, maka tampak keterkaitan di antara prestasi belajar siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tua adalah kecil. Dan ini di bawah ini ada latihannya teman-teman. Latihan 1. Kerjakan butir soal di bawah ini untuk mengetahui kemampuan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengujian kontingensi 2 kali 2.
Pengujian dua faktor dengan daftar kontingensi 2x2 menggunakan rumus X2 yang berbeda dengan daftar kontingensi yang baris dan kolomnya lebih dari 2. Rumus yang digunakan adalah X kuadrat atau C kuadrat sama dengan N banyak dikali AD dikurang BC kuadrat dibagi A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Penggunaan daftar kontingensi untuk ukuran 2x2, maka pengujian hipotesis dengan distribusi C kuadrat menggunakan derajat kebebasan sama dengan 1. Untuk memperoleh hasil perhitungan yang maksimum, perlu dilakukan koreksi kontinuitas Y atas, yaitu setiap harga mutlak selisih frekuensi observasi dengan harapan teoritis OIJ dikurang EIJ dikurangi dengan setengah. Rumus C kuadrat yang digunakan untuk mengoreksi kini menjadi N banyak dalam kurung AD dikurang BC dikurang setengah N dibagi A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Berikut ini adalah tabel daftar kontingensi 2x2. Bisa kita lihat bersama, ada faktor 1 dan faktor 2 yang memiliki dua kategori. Jumlah N terletak di kolom kanan paling bawah. Contoh, ada dua kelompok 1 yaitu prestasi belajar matematika dan kelompok 2 yaitu waktu belajar di rumah. Kelompok prestasi terbagi menjadi tinggi dan rendah, sedangkan waktu belajar terbagi menjadi pagi dan malam. Data hasil penelitian dicantumkan dalam daftar kontingensi berikut. Tabel daftar kontingensi prestasi belajar matematika dan waktu belajar di rumah. Terdapat 12 anak yang prestasinya tinggi dengan waktu belajar pagi. Lalu ada prestasi belajar rendah dengan waktu belajar pagi ada 18 orang. 14 orang prestasi belajarnya tinggi dengan waktu belajar malam. 16 orang prestasi belajar rendah dengan waktu belajar malam. Jika dijumlahkan setiap barisnya yang belajar pagi ada 30 orang dan yang malam ada 30 orang. Jumlah siswa yang berprestasi tinggi ada 26 orang dengan waktu belajar pagi dan malam. Dan prestasi rendah ada 34 orang dengan waktu belajar pagi malam. Jumlahnya ada 60 siswa. Berikut ini cara perhitungannya dengan rumus pengujian kontingensi 2x2. C kuadrat banyak sel A dengan sel B dikurang sel B dengan sel C dikurang setengah N pangkat 2 dibagi sel A ditambah sel B dikali sel A ditambah sel C dikali sel B ditambah sel D dikali sel C ditambah sel D. Jika dimasukkan angka akan menjadi C kuadrat sama dengan 60 banyak dari jumlah total dari data. Lalu 12 dikali 16 dikurang 18 dikali 14 dikurang 1/2 dikali 60 pangkat 2 dibagi 12 ditambah 18 dikali 12 ditambah 14 dikali 18 ditambah 16 dikali 14 ditambah 16. Hasilnya adalah 0,068. Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah H0 tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. H1 terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. Taraf nyata alfa sama dengan 0,95 dan derajat kebebasan sama dengan 1, maka diperoleh harga C kuadrat tabel dalam kurung 0,95,1 sama dengan 3,84. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yang digunakan, diperoleh harga C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima dan H1 tidak dapat diterima, sehingga disimpulkan
Tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Reni akan menjelaskan mengenai latihan 1. Yang pertama itu ada soal di mana seorang peneliti menghubungkan mata pelajaran sains dengan matematika. Hubungan ini dilihat dari prestasi pada kedua mata pelajaran tersebut dan prestasi terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengisi frekuensi kolom, masing-masing klasifikasi dilakukan dengan memasangkan kedudukan siswa dalam klasifikasi prestasi tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak N sama dengan 200 siswa dari seluruh siswa yang berjumlah 450. Taraf nyata uji menggunakan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan yaitu 3-1 dikali 3-1. Frekuensi data untuk masing-masing klasifikasi atau kategori buatlah sendiri dan ujilah hipotesis yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara sains dengan matematika. Di sini kita buat dulu, diketahuinya itu ada sampel acak sebanyak N sama dengan 200 siswa dari seluruh siswa yang berjumlah 450 siswa. Kemudian di sini juga ada taraf uji menggunakan A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan atau DK itu 3-1 dikali 3-1. Pertanyaannya itu, buatlah frekuensi data untuk masing-masing klasifikasi atau kategori dan ujilah hipotesis yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara sains dengan matematika. Dijawabnya itu hasil memasukkan pasangan frekuensi sesuai dengan masing-masing klasifikasi seperti tampak tabel seperti ini. Di sini ada baris dan kolom sains dan matematika, itu ada klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Di sini tuh jumlahnya itu 200 siswa. Kemudian dalam tabel tiap-tiap sel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang atas yang berisi frekuensi atau OIJ dan bagian bawah berisi data teoritis atau harapan yang disebut dengan EIJ. Harga harapan EIJ diperoleh dari ini cara membacanya itu seperti E11 itu E baris 1 kolom 1 yaitu jumlahnya itu 40 dikali 80 dibagi 200 sama dengan 16. Kemudian di sini ada E baris 1 kolom 2-nya itu 40 dikali 70 dibagi 200 hasilnya 14. E13 atau E1 baris 1 kolom 3 itu 40 dikali 50 dibagi 200 hasilnya 10. E21 itu 100 dikali 80 dibagi 200 hasilnya 40. E22 itu hasilnya 100 dikali 70 dibagi 200 sama dengan 35. E23 itu 100 dikali 50 dibagi 200 hasilnya 15. E31 60 dikali 80 dibagi 200 sama dengan 24. E32 itu 60 dikali 70 dibagi 200 hasilnya 21. Dan E33 itu 60 dikali 50 dibagi 200 sama dengan hasilnya 15. Kemudian untuk menghitung harga C kuadrat, hitung menggunakan rumus seperti ini. C kuadrat sama dengan jumlah baris, jumlah kolom, kemudian buka kurung OIJ dikurangin EIJ, tutup kurung kuadrat dibagi EIJ. Kita dimasukin aja ya yang ada di tabel sebelumnya itu. Di sini ada C kuadrat atau X kuadrat itu 8 dikurangin 16 dikuadratkan dibagi 16 dijumlahkan dengan 4 dikurangin 40 kuadrat dibagi 40 kemudian dijumlahkan dengan 28 dikurangin 24 kuadrat dibagi 24 kemudian ditambah 21 dikurangin 14 kuadrat dibagi 14 dijumlahkan lagi dengan 35 dikurangin 35 kuadrat dibagi 35 ditambah 21 dikurangin 25 kuadrat dibagi 25 ditambah 28 dikurangin 24 kuadrat dibagi 24 dan ditambah 14 dikurangin 21 kuadrat dibagi 21 ditambah 18 dikurangin 15 kuadrat dibagi 15
Dan didapat hasilnya itu C kuadrat menghasilkan 9,95. Kemudian di sini hipotesis penelitian yang akan diuji adalah H0 tidak terdapat hubungan antara sains dengan matematika dan H1 terdapat hubungan antara sains dengan matematika dengan alfa sama dengan 0,95 dan derajat kebebasan atau DK itu 3-1 dikali 3-1 itu hasilnya 4. Diperoleh harga X2 atau C kuadrat tabel atau C kuadrat tabel 0,954 sama dengan 9,49. Ya, berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan, maka C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara sains dengan matematika. Peneliti ingin mengetahui derajat hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya itu dapat dihitung dengan koefisien kontingensi C dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan akar dari C kuadrat dibagi C kuadrat ditambah N atau jumlah. Dari hasil perhitungan diperoleh C kuadrat sama dengan 9,95 dan N atau jumlah itu hasilnya 20. Maka diperoleh harga C yaitu C sama dengan akar dari 9,95 kuadrat dibagi 9,95 ditambah 200 sama dengan hasilnya itu 0,015 atau 0,02. Harga koefisien kontingensi C perlu dibandingkan dengan harga C maksimum untuk menilai derajat hubungan antara faktor harga C maksimum dengan hitungan sebagai berikut, yaitu C maksimum sama dengan akar M dikurangi 1 dibagi M. Harga M sama dengan harga maksimum antar baris dan kolom, yaitu minimum jumlah baris dan kolom. Untuk contoh di atas, jumlah baris dan kolom yaitu 3. Oleh karena itu diambil 3, maka C maksimumnya itu adalah C maksimum sama dengan akar 3 dikurangi 1 per 3 sama dengan 0,816. Nah, hasil perhitungan C yang semakin mendekati harga C maksimum makin besar derajatnya kaitannya antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dibandingkan dengan harga C yaitu 0,02 dengan 0,816. Tampak keterkaitan antara dua faktor kecil. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.